Halo sahabat info, jenis ikan hias yang satu ini cukup familiar di kalangan pecinta ikan hias. Dari sisi warna, ikan mas koki hampir mirip dengan kebanyakan ikan hias air tawar lainnya, khususnya jenis goldfish. Bila dilihat dari sisi bentuknya, ikan mas koki mempunyai daya tarik dan keunikannya tersendiri. Bentuknya cenderung aneh, lucu, dan menggemaskan. Selain itu, ikan mas koki juga mempunyai banyak varian warna dan bentuk sehingga tidak jarang membuat bingung para penggemar dalam memilih jenis ikan mas koki. Bagi kamu yang masih pemula dalam memelihara jenis ikan yang satu ini, berikut akan info bahas mengenai jenis-jenis ikan mas koki apa yang bisa menjadi favorit kamu. Ikan ini adalah salah satu ikan yang pertama kali berhasil didomestikan, dipelihara, dan dibudidayakan manusia. Kini, ikan mas hias atau kadang disebut secara singkat sebagai ikan mas adalah salah satu ikan mas akuarium paling populer. Ikan ini pertama kali dipelihara di Tiongkok lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dan sejak itu, beberapa ras berbeda telah dikembangkan. Ikan mas hias memiliki varian warna yang luar biasa, seperti perbedaan ukuran, bentuk tubuh, susunan sirip, dan warna. Berbagai kombinasi warna antara lain putih, kuning, jingga, merah, coklat, dan hitam. Di Indonesia, istilah ikan mas juga merujuk kepada ikan mas biasa atau ikan kerper, yaitu kerabat ikan yang dikonsumsi sebagai bahan pangan. Pemeliharaan ikan mas dimulai di Tiongkok kuno sejak ribuan tahun yang lalu. Beberapa spesies ikan mas secara umum dikenal sebagai ikan mas Asia. Mulai dipelihara sebagai sumber pangan melalui aquaculture. Secara alami di alam, ikan-ikan ini berwarna kelabu atau perak. Akan tetapi, beberapa jenis memiliki kecenderungan untuk mengalami mutasi warna dengan menghasilkan warna merah, jingga, atau kuning. Fenomena ini pertama kali dicatat pada periode dinasti Jin 265-420. Pada masa dinasti Tang, kebiasaan dan tren memelihara ikan mas sebagai ikan hias di kolam dan taman air menjadi populer. Mutasi genetik pada ikan mas yang didominasi manusia menghasilkan warna emas, tetapnya jingga kekuningan. Sedangkan di alam ikan, ini biasanya hanya menampilkan warna kelabu perak. Hal ini terjadi karena di alam bebas, mutasi yang menghasilkan warna kuning, jingga, ini jarang muncul. Karena ikan dengan warna mencolok seperti ini mudah diburu pemangsa. Ikan dengan kamuflase sesuai alamnya lah yang bertahan hidup. Orang Tiongkok mulai membiakan dan membudidayakan varietas ikan berwarna emas daripada ikan yang berwarna keperakan. Memeliharanya di kolam daripada membiakannya di sungai atau di danau. Pada kesempatan khusus, ketika akan menerima kunjungan tamu, ikan mas ini dipindahkan dari kolam ke dalam wadah yang lebih kecil, agar dapat dipamerkan kepada tamu. Pada tahun 1162, seorang ratu dinasti Song memerintahkan pembangunan kolam-kolam untuk mengumpulkan ikan mas varietas berwarna merah. Pada kala itu, masyarakat umum di luar keluarga kerajaan dilarang untuk memelihara ikan mas dari varietas warna emas atau kuning. Karena warna kuning adalah warna kekaisaran Tiongkok. Mungkin karena hal inilah kita lebih banyak terdapat ikan mas berwarna jingga dan merah ketimbang warna kuning. Meskipun sebenarnya secara genetik ikan mas warna kuning lebih mudah dibiarkan. Pada masa dinasti Ming tahun 1368 sampai 1644, ikan mas hias mulai dipelihara dalam ruangan. Hal ini mengarah kepada seleksi mutasi genetik yang menyebabkan beberapa varietas ikan ini tidak dapat bertahan hidup di kolam luar ruang. Munculnya warna lain selain warna merah dan emas pertama kali dicatat pada tahun 1276. Kemunculan ikan pertama berekor ganda yang indah pertama kali dicatat pada masa dinasti Ming. Pada tahun 1603, ikan mas hias diperkenalkan ke Jepang, di mana varietas Ryukin dan Tosakin dikembangkan. Pada tahun 1611, ikan mas hias diperkenalkan ke Portugal, dan dari sana menyebar ke bagian-bagian lain di Eropa. Pada tahun 1620-an, ikan mas hias disukai dan dianggap bergengsi di Eropa, karena sisi kuning metaliknya bagai emas yang melambangkan keberuntungan.
Di alam liar, ikan mas memangsa serangga dan berbagai jenis tumbuhan air. Seperti kebanyakan ikan, mereka adalah pemangsa oportunistik yang terus-menerus makan. Mereka tidak dapat secara sadar sengaja berhenti makan. Memberi makan berlebihan dapat membahayakan kesehatan ikan mas ini, seperti menyumbat ususnya. Hal ini biasanya terjadi pada ikan mas hias hasil pembiakan yang memiliki saluran pencernaan yang berbelit-belit. Jika makanan tersedia melimpah ruah, mereka akan memakan semuanya dan menghasilkan kotoran yang cukup banyak. Hal ini umumnya karena ketidaksempurnaan ikan mas dalam mencerna protein. Pemberian makan berlebihan dapat didiagnosis melalui peneliti panjangnya kotoran yang keluar dari ikan. Makanan khusus ikan mas mengandung lebih sedikit protein dan lebih banyak karbohidrat daripada pakan ikan umumnya. Jenis makanan ini dijual dalam bentuk kepingan yang mengambang dan pelet yang tenggelam. Pemilik ikan mas dapat menambahkan variasi makanan berupa kacang polong hijau yang sudah dikupas kulit arinya, sayuran yang disiram air panas, atau jentik nyamuk. Anakan ikan mas dapat diberi makanan udang kecil. Daya penglihatan ikan mas adalah bidang yang paling banyak dipelajari dalam studi mengenai penglihatan ikan. Ikan mas bahkan memiliki kemampuan melihat warna lebih baik daripada manusia. Ikan mas memiliki 4 macam sel kerucut penerima cahaya, yang masing-masing peka terhadap warna yang berbeda: merah, hijau, biru, dan ultraviolet. Kemampuan untuk membedakan 4 warna primer menjadi ikan mas sebagai hewan tetrakromatik. Pembiakan selektif selama berabad-abad telah menghasilkan beberapa warna. Beberapa jenis berwarna sudah demikian berbeda jauh dari warna keemasan dari ikan leluhur aslinya. Terdapat pula perbedaan dalam bentuk tubuh, sirip, dan konfigurasi mata. Beberapa jenis ekstrim hanya dapat bertahan hidup jika dipelihara di dalam akuarium, karena mereka lebih rapuh daripada jenis yang masih dekat dengan leluhurnya yang berasal dari ikan liar. Akan tetapi, beberapa jenis lebih tangguh, misalnya jenis subukin. Kini, terdapat sekitar 300 ras ikan mas hias dari Tiongkok. Sementara, beberapa jenis dikembangkan di Jepang. Di Indonesia, jenis ikan mas berekor ganda dan bertubuh bulat disebut ikan mas koki atau mas koki. Hanya warna ikan mas biasa yang berbeda dengan kerabat terdekatnya. Ikan mas biasa memiliki jenis warna termasuk merah, emas, putih, hitam, dan kuning. Ikan mas hias oranda dicirikan dengan tudung kepala yang menonjol memenuhi seluruh bagian kepala, kecuali bagian mata dan mulut. Jenis ikan mas hias bermata teleskop yang memiliki ciri mata besar menonjol keluar. Ikan ini juga disebut sebagai Popeye, teleskop, Kuro Demekin di Jepang, dan mata naga di Tiongkok. Ikan mas hias kepala singa memiliki tudung kepala. Ikan ini adalah leluhur jenis rancu. Ikan mas hias rancu dari Jepang memiliki tudung di kepalanya. Orang Jepang menjulukinya sebagai Raja Ikan Mas. Leoncu atau rancu kepala singa adalah ikan mas hias yang merupakan hasil persilangan ikan mas kepala singa dan rancu.
Ikan hias Jepang yang tangguh, subukin atau brokat merah, memiliki ekor tunggal dengan sisik berkilau seperti mutiara dan pola warna tubuh yang disebut kaliko. Ikan mas hias Ryukin memiliki tubuh yang pendek dan bungkuk, dicirikan seperti punuk bahu.